Jadi baik, selamat malam, Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Immanuel Tampubolon, NIM saya 43324038. Prodi saya D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan soal kuis PSDW minggu lalu. Di soal yang pertama yaitu di kota Bebras ada 4 jalur kereta api yang dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangannya, Bebers Jojo akan pergi ke Zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Di sini terdapat 4 pilihan yaitu stasiun A, stasiun B, stasiun C, stasiun D. Berdasarkan gambar ini, berdasarkan jawaban saya yaitu saya membuat jawaban saya yaitu stasiun D. Karena stasiun D ber, karena berdasarkan gambar stasiun D memiliki rute yang memungkinkan Bebas Jojo untuk pergi ke Zoo dengan 1 kali pergantian. Di salah satu stasiun transit misalnya T1, T2, T3, dan Bebas Jojo dapat langsung pindah jalur yang langsung menuju Zoo. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Saya akan membacakan soalnya. Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8.00. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tidak di stasiun. Keberangkatan pukul 8:08. Yang menjadi pertanyaannya, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya. Di sini ada pilihannya itu kereta Wirawiri, kereta cepat, kereta ekspres, dan kereta biasa. Nah, saya membuat jawaban saya itu Wirawiri. Alasan saya membuat jawaban ini yaitu dari pilihan jawaban yang ada Wirawiri, kereta cepat, kereta ekspres, kereta biasa, kita dapat memilih kereta Wirawiri yang memungkinkan memiliki jadwal keberangkatan atau perjalanan yang singkat, sehingga Bob bisa tiba sebelum pukul 8.15 atau hanya sedikit terlambat untuk meminimalkan denda. Karena ini, mungkin kereta tercepat yang bisa diambil pada waktu tersebut. Dan jika dia mengambil jalur cepat, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.35. Jadi akan dikenakan denda 35.000 yaitu 15.000 untuk tiket 15.000 untuk tiket ditambah 20.000 dikurang 10.000 denda keterlambatan. Dan jika dia menggunakan jalur ekspres, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.32. Jadi biayanya 40.000 yaitu 20.000 untuk tiket ditambah 20.000 dikurang 2 dikali 10.000 denda keterlambatan. Sekarang kita masuk di soal yang ketiga. Ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Dan es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. 0. Mulai dengan corong kosong. 1. Ambil warna secara sembarang random. Tambahkan 2 bulatan warna yang sama. Di stand yang kedua, tambah 1 bulatan dengan warna yang berbeda. Di stand yang ketiga, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah yang pertama. Es krim pada stand kedua ini tidak mengikuti instruksi tersebut. Yang menjadi tantangannya, yang mana yang merupakan es krim stand kedua. Gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Berdasarkan dari gambar ini, saya mohon maaf kepada Ibu atas gambarnya kurang lengkap. Atas pilihannya yang kurang lengkap, saya SS. Berdasarkan jawaban saya membuat jawaban saya itu gambar es krim B. Karena susunan es krim di opsi B menunjukkan warna yang lebih acak dan tidak mengikuti pola berulang seperti instruksi dari stand pertama. Dan dimulai dengan benar dengan menempatkan 2 rasa yang sama diikuti oleh 1 rasa yang berbeda. Tetapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambahkan 2 sendok rasa yang sama. Jawaban A, C, dan D. A, C, dan D salah karena mereka mengikuti instruksi setidaknya sejauh yang dapat kita lihat. Sekarang kita masuk di soal yang keempat.
Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon. Ini lingkaran hijaunya. Jadi yang coklat ini adalah apa jalurnya. Melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Proyek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, dan B. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Proyek keluarga Amir adalah B, A, A, C, E, D, E, E, D. A, D, A. Proyek keluarga baru adalah F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Tantangan. Asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Yang menjadi pertanyaannya, berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Tadi diasumsikan bahwa lingkaran hijau ini ada di ini pada gambar ini. Yang hijau-hijau ini dilambangkan adalah sebagai lingkaran hijau ini dilambangkan sebagai pohon dan garis coklat ini dilambangkan sebagai jalan. Berdasarkan analisis saya terhadap gambar ini, saya membuat jawaban saya itu ketika saya simpulkan jawaban yang tepat adalah mereka tidak pernah bertemu. Karena jika kita melihat pemetaan perjalanan mereka berdua, kita melihat bahwa ketika mereka berangkat bersama dan masing-masing menghabiskan waktu yang sama untuk bergerak dari satu pohon ke pohon anemer pohon berikutnya, maka kita mencatat pergerakan masing-masing keluarga dan lokasi pada saat pergerakan berikutnya. Bisa dilihat melalui jadwal pergerakan peta tentang kemungkinan kali pertemuan antara dua keluarga yang sedang dalam berpiknik tersebut. Jadi kita hanya bisa fokus pada keduanya. Nah, pohon yang paling kiri di taman dikunjungi oleh kedua dua keluarga Amir. Hanya pada waktu 7 dan oleh keluarga baru pada waktu 2, 4, 8, dan 10. Pohon E, tetangga paling kiri, pohon D, dikunjungi oleh keluarga Amir pada waktu 6 dan 8. Tetapi keluarga baru hanya pada waktu jam 9. Sekarang kita masuk di soal yang kelima. Eh, Bobby, Bobby si seberang-berang memutuskan untuk bepergian dari hampir gemuk pada peta lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol. Yang menghubungkan dua kota tersebut, mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Nah, tantangannya yaitu berapa biaya paling murah dari hampir gemuk? Nah, isikan sebuah bilangan bulat. Dari analisis zaman saya itu, zaman saya itu adalah 41. Ah, Alasan saya itu, saya 41 dari jalannya dari soal ini. Yang pertama, kita lihat dulu semua dari jalurnya ini, kita lihat dulu semua jalurnya dari hampir ke Muk dan kita catat biaya setiap jalur. Dan yang kedua, kita cari jalur dengan biaya terendah. Lalu kita tambahkan biaya setiap ruas secara bertahap dan kita pilih jalur dengan total biaya paling rendah. Mari kita coba mencari jalan yang lebih murah. Pada jalur dari A ke Muk lebih murah dari 41 dikurang 13 sama dengan 28. Kedua jelas bahwa kita harus datang ke MUK, bukan melalui jalan B dikurang MUK. Karena itu sudah 23 dan tidak mungkin menemukan jalur dari B ke A. Yang lebih murah dari 28 dikurang 35 ya sama dengan hasilnya itu 5. Jadi kami datang dari jalur A ke D tidak boleh lebih dari 3 jalan. Karena karena jalan termurah dari jalan termurah memiliki biaya 6 dan dengan demikian 4 jalan akan memberikan biaya setidaknya 6 dikali 4 yaitu hasilnya 24. Jalan yang pertama yang mungkin kita lihat untuk keluar dari A adalah A kita kurangi dengan B. Ini mengarah pada solusi yang jauh lebih mahal karena kita akan menggunakan jalan tol yang biaya sangat mahal. Yang saat 23 atau 18 argumen yang sama. Untuk berlaku untuk jalan A dikurang F. Karena jalan ini sangat mahal, kita menggunakan jalan A dikurang G. Maka kita akan membutuhkan biaya setidaknya kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 dan tambah 7. Maka hasilnya adalah 23 yang lebih besar dari 22. Dan akhirnya kita melewati jalan A dikurang C
kita dapat mencapai tol optimal. Sekian presentasi dari saya, Ibu. Mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.